Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelum proses konseling ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Doa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih karena Mbak Mala sudah hadir di ruang konseling ini, ya. Dalam artian Mbak Mala benar-benar ingin permasalahan yang dihadapi Mbak Mala ini cepat selesai, ya. Jadi ini nggak ada paksaan kan nih Mbak ya? Betul. Datang sendiri ke ruang konseling dan semoga untuk kegiatan konseling hari ini kita bisa sharing ya terkait masalah yang dialami Mbak Mala. Tapi jangan khawatir Mbak Mala, kalau di dalam kegiatan konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Mala nggak usah khawatir terkait masalah-masalah yang sudah diungkap Mbak Mala nanti. Insya Allah nanti kita jaga kerahasiaannya itu, ya Mbak ya. Nah untuk proses konseling yang selanjutnya nanti Mbak Mala itu harus ya mungkin bercerita terkait masalahnya apa, kenapa kok datang ke sini. Karena sebelumnya ya Mbak Mala ya, berdasarkan laporan guru dan wali kelas itu katanya Mbak Mala ini kalau di dalam kelas yang diam ya, nggak banyak berinteraksi dengan temannya. Nah kira-kira itu kenapa ya Mbak? Sepertinya kenapa? Ya saya itu tidak disukai sama teman, kayak nggak disukai gitu bersama teman saya. Terus saya juga itu tidak diperdulikan sama teman saya. Saya juga takut kalau berinteraksi dengan mereka. Ya. Nah itu kira-kira teman-teman Mbak Mala itu pernah nggak misal tiba-tiba marahin Mbak Mala dan sebagainya? Tidak. Berarti itu Mbak Mala merasa kira-kira dalam kegiatan sehari-hari kalau di sekolah misal gitu, respon teman-teman atau tanggapan teman-teman Mbak Mala itu gimana? Atau mungkin Mbak Mala lah, sikapnya Mbak Mala kepada teman-teman gimana? Sudah baik? Sudah baik, tapi kok mereka tuh kayak jauhin, coba gitu loh. Oh gitu. Dan akhirnya Mbak Mala kayak diam aja ya, takutnya salah. Iya, takutnya salah. Nanti kalau mau gini salah gitu ya. Itu salah. Bener. Oke. Nah, berarti masalahnya di sini Mbak Mala merasa bahwa teman Mbak Mala itu nggak peduli gitu ya. Iya. Mbak Mala juga merasa bahwa temannya itu tidak suka dengan Mbak Mala gitu ya, sehingga Mbak Mala itu takut mau berinteraksi, mau apa gitu ya. Oke. Nah, untuk masalah Mbak Mala itu nanti kita selesaikan di dalam proses konseling ini ya. Untuk masalah Mbak Mala merasa tidak diperluin sama temannya, Mbak Mala merasa tidak disukai sama temannya, Mbak Mala takut berinteraksi, takutnya salah, ini itu gitu ya. Nah itu kita selesaikan hari ini. Namun kita harus tahu untuk tahapan konselingnya seperti apa, nanti Mbak Mala ikutin ya, supaya kita bisa menyelesaikan masalah Mbak Mala bersama. Jadi Mbak Mala juga harus mengikuti proses konseling yang kita akan lakukan hari ini ya Mbak ya. Nah untuk pertama itu Mbak Mala harus tahu ini perasaan-perasaan Mbak Mala itu kalau di dalam itu disebut dengan perasaan overthinking gitu ya. Jadi Mbak Mala itu tahu overthinking ya Mbak ya? Oh enggak, overthinking itu kalau over dalam bahasa Inggrisnya berlebihan, kalau thinking artinya adalah berpikir. Jadi berpikir berlebihan. Nah jadi Mbak Mala merasa tidak diperdulikan, Mbak Mala merasa tidak disukai. Nah siapa tahu itu hanya overthinking saja, siapa tahu itu hanya pikiran-pikiran Mbak Mala saja gitu ya. Jadi untuk yang pertama, tahap pertama ini kita pahami dulu ya, kira-kira pikiran-pikiran Mbak Mala itu yang merasa tidak dipedulikan, merasa tidak disukai seperti itu dengan beberapa teknik. Yang pertama Mbak Mala harus tahu ini self talk negatifnya itu apa. Tahu self talk? Enggak. Self itu artinya diri sendiri, talk itu artinya berbicara. Jadi Mbak Mala itu berbicara sama diri sendiri tapi dalam ranah negatif.
Nah, salah satu contohnya tadi, Mbak Mala belum udah merasa, udah bicara sama diri sendiri bahwa temennya nggak suka, udah merasa bahwa temennya nggak peduli, ya kan? Iya. Akhirnya Mbak Mala nggak berani di kelas, lebih sering diam, nggak berani berinteraksi. Padahal itu dari self talk negatifnya Mbak Mala sendiri. Jadi Mbak Mala itu merasa nggak disukai itu diri sendiri. Nah, itu namanya self talk negatifnya, gitu ya. Nah, coba untuk Mbak Mala supaya tahu itu self talk negatifnya apa, silahkan ditulis di sini. Jadi nanti kita akan menganalisis beberapa self talk negatif yang pernah Mbak Mala rasakan atau yang berhubungan dengan masalah Mbak Mala sekarang. Silahkan ditulis ya, minimal 3 nggak apa-apa Mbak. Di sini kan ada 5, nah mungkin 3 saja nggak apa-apa, silahkan tulis di situ. Ini namanya dulu, Yang panjang. ya nama. Nah, oke. Sekarang di sini Mbak Mala udah tahu nih, udah menuliskan beberapa self talk negatif yang pernah Saya alami. ya Mbak Mala alami. Nah, coba sekarang dibacakan ya self talk negatifnya untuk yang pertama. Saya merasa teman saya tidak suka dengan saya. Ya. Saya merasa teman saya tidak peduli dengan saya. Saya merasa teman saya takut berinteraksi dengan saya. Ya. Nah, perasaan-perasaan inilah Mbak Mala yang sudah sama tuliskan ini, self talk negatif ini, yang nanti yang sekarang mempengaruhi Mbak Mala. Jadi Mbak Mala itu yang pada akhirnya karena punya self talk negatif ini, akhirnya di kelas Mbak Mala yang seperti laporan wali kelas itu, Mbak Mala sering diam, ya, sering kurang berinteraksi atau tidak mau berinteraksi sama temannya, ya karena ini, ya, karena pikiran-pikiran ini, karena self talk negatif ini, gitu ya. Berarti Mbak Mala sudah paham untuk self talk negatif, talk negatif yang ada di dalam Mbak Mala. Nah, sekarang tahap yang kedua ini ya, silahkan coba dirubah beberapa self talk negatif yang sudah Mbak Mala tulis ini menjadi self talk positif. Jadi ini kan negatif, beberapa pikiran negatif yang sudah ada di dalam diri Mbak Mala yang mengakibatkan Mbak Mala sering diam di kelas, sulit berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya. Nah, sekarang coba untuk nomor 1 ini. Nomor 1 ini kan self talk negatif, coba dirubah dengan self talk positif coba. Saya yakin teman saya suka dengan saya. Saya yakin teman saya peduli dengan saya. Saya yakin saya tidak akan takut berinteraksi dengan saya. Iya, benar. Bagus. Nah, gitu Mbak. Jadi pikiran-pikiran positif yang ada di dalam Mbak Mala itu, ya, itu bisa mempengaruhi sikap Mbak Mala juga. Jadi yang awalnya negatif seperti ini juga bisa mempengaruhi sehingga Mbak Mala itu merasa diam, sulit berinteraksi ya karena ini self talk negatif ini. Sebaliknya Mbak, kalau Mbak Mala ini mampu membuat self talk positif, maksudnya sudah di dalam diri Mbak Mala itu sudah ada omongan positif. Oh, ternyata teman saya ini suka kok dengan saya. Oh, ternyata teman saya ini peduli kok dengan saya. Oh, ternyata
saya nggak takut berinteraksi sama teman saya nggak ngapa-ngapain, saya sudah berbuat baik, misal kayak gitu. Nah, nanti sikap yang datang atau sikap yang Mbak Mala lakukan juga baik. Nanti Mbak Mala bisa lebih leluasa bergaul, lebih enak berinteraksi, karena pikiran yang terbentuk juga yang positif, gitu ya Mbak Mala ya. Nah itu, jadi misal, jadi Mbak Mala mulai saat ini harus merubah beberapa self talk negatif atau pemikiran-pemikiran negatif itu dirubah menjadi yang positif seperti itu tadi, ya Mbak ya. Nah itu, dan yang selanjutnya ini Mbak Mala sudah mampu sudah mampu merubah self talk negatif menjadi self talk positif. Jadi, nah itu dampaknya itu. Jadi dari Mbak Mala sendiri bisa menyimpulkan nggak kira-kira ini, misal saya ini kalau ada self talk negatif di diri saya, kira-kira dampaknya bagus apa jelek ya? Kira-kira jawabannya apa coba? Kalau yang berkembang di dalam diri Mbak Mala itu self talk negatif, kira-kira yang berkembang sikapnya juga negatif apa positif? Negatif gitu ya. Yang sebaliknya, kira-kira kalau yang berkembang dalam pikirannya Mbak Mala atau berbicara pada diri sendiri sesuatu hal yang positif gitu, kira-kira sikap Mbak Mala ini positif apa negatif? Positif. Nah bagus, berarti Mbak Mala sudah paham ya terkait itu. Nah ini ada satu kasus ini, misal ini ya, supaya Mbak Mala tahu gimana cara menjawab saya itu lagi. Misal ada teman Mbak Mala ini, si Bunga misalnya ya, Mbak Bunga kan teman Mbak Mala di kelas 7 itu teman Mbak Mala. Nah, misal Mbak Bunga ini kok tiba-tiba diem ya? Awalnya itu nggak diem ini sama Mbak Mala, kok tiba-tiba diem? Kira-kira pikiran positif yang harus Mbak Mala bangun itu seperti apa? Ayo. Ya mendekati dia terus saya bicara gitu. Ditanya kenapa kamu diem sama aku gitu. Ya, nah itu, jadi itu, nah bagus, berarti Mbak Mala sudah tahu itu solusinya. Sebelum berdiri ditanyakan dulu, kenapa ya Mbak Bunga, kenapa kok sama sekarang diam? Nggak langsung ada di pikiran, Mbak Bunga ini kayaknya nggak suka deh sama saya. Nah, nggak langsung seperti itu, tanyakan dulu sebabnya apa. Mungkin Mbak Bunga diamnya karena mungkin Mbak Bunga lagi sakit, ya. Ini yang positif ya, itu namanya positif. Ya, positif talknya yang ada dalam diri sampean itu, sehingga sama tanya dulu ke Mbak Bunga, kenapa kamu diam gitu ya. Nah bagus, berarti Mbak Mala sudah mampu membentuk self talk positifnya dan bisa membuat Mbak Mala itu lebih positif dalam bersikap atau menangani masalah-masalah yang ada di sekitar Mbak Mala. Nah itu bagus. Nah yang selanjutnya, karena Mbak Mala sudah berhasil ini membentuk self talk positif, harapan saya seperti ini. Jadi misal kalau ada masalah-masalah yang memang terjadi di sekitar Mbak Mala, itu jangan terlebih dahulu menanamkan self talk negatifnya Mbak ya. Harus berkembang dulu self talk positifnya seperti apa, dan nanti dipraktekkan di lingkungannya. Pokoknya seperti ini Mbak. Jadi pikiran negatif itu juga bisa mempengaruhi sikap. Ya benar, bagus. Ya, jadi pikiran yang bagus, pikiran yang baik itu juga bisa mempengaruhi tingkah laku kita, sikap kita. Gitu. Jadi kalau misal pemikiran kita yang buruk atau yang negatif, misal tadi, ya sikap kita ya juga seperti tadi, ya, iya negatif. Seperti Mbak Mala tadi merasa bahwa temannya nggak peduli, akhirnya sikap negatifnya Mbak Mala diam gitulah, nggak bisa berinteraksi. Ya itu tadi, karena yang berkembang di dalam pikiran Mbak Mala itu adalah hal-hal negatif. Ya, jadi sudah bagus Mbak Mala sudah bisa untuk menyikapi suatu masalah itu dengan salah satunya dengan cara membangun self talk positif. Jadi self talk positif itu harus dibangun dengan baik supaya sikap yang terbentuk juga baik. Gitu ya Mbak Mala ya. Oke, kegiatan konseling hari ini sudah selesai, sudah memasuki. Terima kasih ya Mbak Mala ya, karena sudah hadir di ruang konseling untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang Mbak Mala alami. Nah, untuk yang terakhir ini ada lembar evaluasi konseling. Jadi setelah kegiatan konseling ini, kira-kira Mbak Mala, perasaan Mbak Mala yang sudah
dirubah itu seperti apa, silahkan diisi di lembar ini, lembar evaluasi hasil konseling individu, apakah ada perubahan apa tidak setelah kegiatan konseling. Silahkan diisi namanya ya. Ini gimana? Langsung diisi di sini. Ini konseling mendapatkan pemahaman baru setelah mendapatkan layanan konseling. Ini kriteria angkanya. Kalau 1 kurang, kalau 2 cukup, kalau 3 baik, 4 sangat baik. Silahkan dikasih gitu ya. Oke, terima kasih untuk proses konseling hari ini sudah selesai. Mungkin mungkin ya, kita nggak tahu, mungkin Mbak Mala setelah ini punya masalah lagi terkait apa pribadi Mbak Mala atau apa, nggak apa-apa, silahkan langsung datang ke ruang konseling atau langsung bilang ke Bu Syifa ya untuk proses konseling ini. Jadi untuk proses konseling hari ini terkait permasalahan atau overthinking yang dimiliki Mbak Mala, saya anggap sudah selesai ya. Terima kasih atas kedatangannya. Dan saya ucapkan terima kasih. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup kegiatan konseling hari ini. Selesai. Terima kasih ya Mbak Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.